Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keheningan malam yang sunyi, Nabi Muhammad SAW duduk di sudut ruangan yang remang-remang. Sebuah kucing putih bernama Moisa berbaring di pangkuannya, merasakan kehangatan kasih sayang yang mengalir begitu lembut dari Nabi. Nabi tersenyum lembut, menyentuh leher kucing tersebut sambil berkata, "Wahai Moisa, engkau adalah hewan yang sangat berharga. Rasulullah menyayangi makhluk Allah, dan kau termasuk di antara mereka." Sebagai penutup, Nabi menghela nafas. Ingatlah, kasih sayang yang kita berikan kepada hewan, termasuk kucing, merupakan bagian dari kebaikan hati kita. Allah mencintai hambanya yang penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Di kejauhan, seorang wanita memperhatikan momen tersebut. Ia merasa tersentuh oleh kelembutan Nabi terhadap hewan peliharaan. "Mengapa Rasulullah sangat penyayang terhadap kucing?" tanyanya dalam hati. Rasulullah melirik wanita tersebut dan tersenyum, "Wahai saudariku, setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki haknya. Kucing adalah ciptaan Allah yang juga butuh kasih sayang. Kehidupan kita bersama harus penuh dengan kebaikan dan rasa saling melindungi." Wanita itu merasa hatinya tersentuh, dan ia pun menyadari pentingnya memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluk kecil yang ada di sekitarnya. "Semoga aku juga bisa meneladani kebaikan hati Rasulullah," gumamnya sambil mengamati Nabi yang tetap mencurahkan kasih sayang pada kucing kesayangannya, Moisa. Bab 2, Kebijaksanaan Burung Hudud. Pagi menjelang, langit masih diselimuti kemerahan saat Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di atas tahtanya yang megah. Di kejauhan, terdengar suara merdu burung hudud yang mendekati dengan sayapnya yang berkilau. "Bismillah, datanglah, wahai hudud," ujar Nabi Sulaiman seraya tersenyum. Burung hudud tiba di hadapan Nabi, menyampaikan berita yang telah dipercayakan Allah. "Wahai Nabi Sulaiman, aku membawa berita dari sebuah negeri yang jauh. Di sana, ada seorang ratu bernama Balqis yang adil dan bijaksana. Akan tetapi, mereka menyembah matahari sebagai Tuhan mereka," ucap burung hudud dengan lembut. Nabi Sulaiman, yang bijaksana, tersenyum dan berpikir sejenak. "Terima kasih, wahai hudud, atas beritanya. Kau adalah burung yang cerdas dan setia. Aku perlu menyampaikan kebenaran kepada mereka." Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, mengajaknya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Ia ingin membimbing mereka ke jalan yang benar dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Pada suatu hari, burung hudud kembali membawa kabar gembira. "Wahai Nabi Sulaiman, Balqis dan rakyatnya telah menerima kebenaran. Mereka siap untuk mematuhi petunjuk Allah." Nabi Sulaiman tersenyum puas. "Terima kasih, wahai hudud. Engkau adalah sahabat setia. Kebijaksanaan dan kasih sayanglah yang membawa perubahan pada hati manusia." Begitulah, kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak hanya mencakup urusan manusia, tetapi juga melibatkan makhluk Allah yang lain, seperti burung hudud. Kisah ini menjadi pelajaran tentang pentingnya membimbing dengan kelembutan dan kasih sayang, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan. Bab 3, Ular, pelindung Nabi Musa. Di tanah yang gersang dan tandus, Nabi Musa alaihissalam berdiri tegak di depan Fir'aun. Keberaniannya dan kepercayaannya pada Allah membuat Fir'aun terheran-heran. "Apakah kau datang dengan sihirmu, hai Musa?" tanya Fir'aun sambil tersenyum sinis. Nabi Musa tenang dan melemparkan tongkatnya ke tanah. Tanpa diduga, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan menakutkan. Fir'aun dan para ahli sihirnya tercengang. "Allahu Akbar! Allah yang Maha Kuasa," ucap Nabi Musa dengan penuh keyakinan. Namun, para ahli sihir Fir'aun tidak tinggal diam. Mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka yang juga berubah menjadi ular. Kumpulan ular-ular itu berkecamuk, saling menyerang. Namun pada akhirnya, ular Nabi Musa menunjukkan kehebatannya dengan memakan ular-ular tersebut. Fir'aun semakin kesal dan merasa terhina. "Ini hanyalah sihir yang lebih kuat," bentaknya. Namun, Nabi Musa tetap tenang. "Ini adalah mukjizat dari Allah, bukan sihir. Allah yang memberikan kekuatan pada tongkat ini," jelasnya dengan tegas. Para hadirin terbelalak melihat keajaiban yang terjadi di hadapan mata mereka. Meski Fir'aun terus membantah, namun banyak yang mulai tergerak hatinya, termasuk beberapa dari kalangan mereka yang memutuskan untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang ular yang menjadi pelindung Nabi Musa ini menjadi salah satu bukti keajaiban Allah dalam mendukung para rasulnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman, ketenangan dalam menghadapi tantangan, dan keyakinan pada Allah yang Maha Kuasa. Bab 4, Semut dan Kebaikan Hati. Pada suatu masa, di sebuah kota yang sibuk, seorang wanita miskin bernama Aisyah hidup dengan kesederhanaannya. Meski hidup dalam keterbatasan, hatinya penuh dengan kebaikan. Suatu hari, ketika Aisyah duduk di depan rumahnya, ia melihat sekelompok semut sedang bergerak panik. Mereka terlihat gelisah dan bingung. Tanpa ragu, Aisyah ingin membantu. "Sesuatu pasti terjadi. Apakah kalian dalam kesulitan?" tanya Aisyah kepada semut-semut itu, meski tahu bahwa semut-semut tidak bisa berbicara. Namun, hati Aisyah penuh kasih sayang terhadap makhluk-makhluk kecil itu. Ia pun merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sepotong roti yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Dengan lembut, ia menaruh roti tersebut di dekat jalur semut-semut tersebut. Seiring berjalannya waktu, Aisyah menyaksikan semut-semut itu membawa potongan roti ke sarang mereka. Mereka terlihat bersyukur dan membawa bekal kecil mereka ke dalam sarang, sebagai bentuk berterima kasih.
Kisah ini menyebar di kalangan warga kota, dan banyak yang merasa terinspirasi oleh kebaikan hati Aisyah. Suatu hari, seorang tua yang mengamati kejadian itu datang menghampiri Aisyah. "Wahai Aisyah, engkau memang wanita yang mulia. Bahkan semut-semut pun bersyukur akan kebaikanmu," ucap tua itu dengan tulus. Aisyah tersenyum rendah hati. Setiap makhluk Allah layak mendapatkan kasih sayang dan bantuan. Kebaikan hati tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk makhluk lainnya. Kisah Aisyah dan semut-semut itu menjadi cermin bagi banyak orang. Mereka belajar bahwa kebaikan hati tak mengenal batas dan bahwa setiap tindakan kecil bisa memberikan dampak besar. Semua makhluk hidup, sekecil apapun, memiliki hak untuk diperlakukan dengan kasih sayang dan kebaikan. Bab 5, Ikan Paus dan Kesabaran Nabi Yunus. Di suatu pelabuhan kecil, dikelilingi oleh lautan yang luas, hiduplah seorang nelayan bernama Nuh. Ia adalah seorang hamba Allah yang taat, penuh keikhlasan dalam ibadahnya. Suatu hari, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal besar untuk menyelamatkan dirinya dan makhluk hidup dari banjir besar yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, kapal yang dibangun Nuh siap meluncur ke laut lepas. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nuh melihat seekor ikan paus yang besar terdampar di pantai, tampak kesakitan. Tanpa ragu, Nuh memutuskan untuk membantu. Dengan kesabaran dan kelembutan, Nuh bersama penduduk setempat berusaha menyelamatkan ikan paus tersebut. Mereka bekerja keras, menggunakan kapal yang baru selesai dibangun. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil melepaskan ikan paus kembali ke lautan yang dalam. Allah melihat kebaikan hati Nuh dan memuji kesabarannya. Sebagai ujian, Allah mengujinya dengan ujian kesabaran yang lebih besar. Nabi Yunus alaihissalam, keturunan Nabi Nuh, diutus untuk membimbing sebuah kaum yang penuh dosa. Namun, ketika kaum itu menolak petunjuknya, Nabi Yunus merasa putus asa dan meninggalkan mereka tanpa izin Allah. Allah menegur Nabi Yunus dan menguji kesabarannya dengan menghadapkannya pada kesulitan besar. Nabi Yunus dijatuhkan ke dalam perut ikan paus yang besar di laut. Di dalam perut ikan itu, dalam kegelapan dan keheningan, Nabi Yunus merenung dan memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, berilah aku kesabaran dan petunjukmu, doa Nabi Yunus bergema di dalam perut ikan. Setelah 3 hari yang penuh ujian, Allah memerintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Allah Maha Pengampun, dan kesabaran Nabi Yunus diakui oleh Allah. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Kesabaran Nabi Yunus dan kebaikan hati Nuh terhadap ikan paus memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan doa, kesyukuran, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan. Bab 6, Keajaiban unta dalam sejarah Islam. Di padang pasir yang luas, di suatu tempat di Arabia, terdapat seorang nabi yang mulia, Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Samud yang hidup dalam kemewahan namun penuh kekafiran. Ketika Nabi Saleh menyampaikan risalah Allah kepada mereka, banyak di antara kaum Samud yang menentangnya. Mereka meminta mukjizat sebagai bukti kebenaran. Allah mengabulkan permintaan mereka dengan memberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari bebatuan besar. Unta tersebut memiliki keistimewaan, bisa memberikan susu yang melimpah sebagai tanda keajaiban dari Allah. Nabi Saleh mengingatkan mereka, ini adalah tanda nyata dari Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Taatilah risalahnya dan jangan menolak petunjuknya. Namun, keajaiban itu malah memicu keinginan serakah di kalangan kaum Samud. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak susu dari unta tersebut. Akibatnya, mereka memutuskan untuk membunuh unta tersebut sebagai bentuk ketidaktaatan kepada Allah. Allah sangat murka terhadap tindakan kaum Samud yang penuh keingkaran. Akhirnya, bala bencana pun menimpa mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang kejam. Keajaiban unta itu menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya bersyukur dan taat kepada Allah, bukan malah menyalahgunakan nikmatnya. Kisah lain tentang unta dalam sejarah Islam datang pada saat hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Rasulullah dan sahabatnya menggunakan unta sebagai kendaraan yang setia menuntun mereka melalui gurun pasir yang sulit. Keberanian dan kesetiaan unta pada saat itu menunjukkan bahwa hewan-hewan pun memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah agama Islam. Kebaikan hati Rasulullah dan nabi-nabi lainnya terhadap hewan memberikan pelajaran tentang pentingnya merawat dan menghormati ciptaan Allah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.